Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kembali saya hadirkan ceramah tergres berani dari Gus Abbas di bumi tanah Riau, Batam. Apa yang disampaikan terkait dengan awal perjalanan Nabiullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menerima sholat 5 waktu. Perjalanan yang kilat melalui nur, seperti kilat menyambar cahaya per detik 30 km. Tidak ada selain Allah yang memperjalankan. Juga disinggung manakala ada oknum habaib yang sehari bisa 70 kali Mi'raj, ya, itu tentunya sangat halu dan ngoyoworo, karena tidak semua orang kecuali Nabiullah Muhammad SAW itu pun satu kali bisa diperjalankan seperti itu. Doktrin-doktrin inilah yang terus ditangkis, dibendung, dihadang oleh Gus Abbas untuk memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya mari kita simak ceramah Gus Abbas di bumi Riau, Batam. Sekali lagi mohon maaf NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Riau ini situs yang terbesar di Indonesia adalah kesultanan. Dari kesultanan maka ditemukan beberapa situs-situs seperti halnya seumpama situs-situs pemakaman khusus kesultanan, semacam Mataram ada pemakaman khusus Mataram. Dari situs-situs itu akan terkuak bagaimana sejarah mereka dan perjalanannya. Maka kesultanan ini harus dijaga. Ini kesultanan orang Melayu, ini kesultanan orang Jawa, ini kesultanan orang Sunda, ini kesultanan orang Sulawesi, ini adalah kesultanan orang Nusantara, orang Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan Habib, tidak ada kaitannya dengan Ba'alwi. Kenapa? Sebab yang dilakukan oleh klan Ba'alwi ini agak mirip-mirip Zionis. Jadi kalau kita lengah, salah kita, karena bukti sudah ada di depan mata. Mereka mendoktrin masyarakat dengan atas nama cucunya Rasulullah. Siapa yang melawan mereka tidak akan surga, seolah-olah surga milik mereka. Ini jelas menyalahi syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seumpama tidak menghormati mereka, ternyata tidak akan mendapat syafaat. Padahal tidak ada satupun dalil yang menyebut bahwasanya syafaat itu dikeluarkan oleh cucu-cucunya Rasulullah. Syarif dan saya juga tidak bisa mengeluarkan syafaat. Yang mengeluarkan syafaat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah musyafa'un, diberikan syafaat oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi illa man adina lahur rahman wa qala shawaba, yang diizinkan oleh Allah. Ini sudah pemalsuan makam sudah terjadi di Indonesia ini. Dan saya sendiri sudah tidak perlu menginformasikan karena kalian sudah tahu lah di YouTube. Ini yang namanya makam palsu. Saya itu membongkar makam palsu nggak 1 kali 2 kali. Itu makam nggak ada isinya, Pak. Makam nggak ada isinya, dibuat oleh oknum Habib. Ditulisnya makamnya Habib ini begini. Begitu ada tesisnya Ki Imaduddin dan isu masalah pemalsuan makam, masyarakat baru sadar. Jangan-jangan makam di kampung kami palsu, karena yang membuat itu adalah oknum Habib. Kata Habibnya katanya harus dihauli, kata Habibnya katanya didoktrin bahwa ini adalah makamnya Wali Kutub, di mana Wali Kutub ini kalau seumpama pesawat terbang itu lewat maka pesawatnya akan jatuh. Itu kata oknum Habib seperti itu doktrinnya. Akhirnya jangan-jangan ini palsu. Akhirnya bergeraklah masyarakat, bekerja sama dengan pakunya, kepala desanya, bekerja sama dengan Pak Camat dan Kapolsek. Akhirnya langsung menggeruduk makam itu. Itu terjadi Probolinggo. Ada 4 makam. Begitu digeruduk makamnya, Kuncennya ngamuk-ngamuk karena Kuncen merasa diamanati oleh Habibnya. Akhirnya Kuncennya diamankan oleh polisi. Makamnya dibongkar
Setelah makamnya dibongkar, digali, itu makam nggak ada isinya. Apa? Ya Allah ya Rabbi. Tega-tega nih Oknum Habib itu membohongi orang Indonesia. Saya di situ sangat tersinggung sekali. Memang orang Indonesia itu sebodoh apa sih? Itu sudah. Ada kabar lagi, di antaranya di Brebes ada makam. Itu saudara-saudara kalian, di dalamnya nggak ada isinya, sudah dibongkar sama masyarakat bersama saya ketika itu. Saya bilang sudah dibongkar, nggak ada isinya. Itu yang aneh, orang kampungnya ziarah juga ke situ. Termasuk yang terjadi di daerah lain. Itu sudah tahu yang namanya itu makam palsu, tapi diziarahi juga orang setiap malam Jumat. Kadang-kadang yang mimpin ustadznya, ini nanti tawasulnya sama siapa, ilah hadrotinya sama siapa, kan gak ada isinya, berarti dedemit, ilah hadroti dedemit kalau gitu. Masya Allah, ini pembodohan yang sangat luar biasa. Ini kita ini dianggapnya bodoh, kita ini dianggapnya nggak mampu, kita ini dianggapnya nggak pinter, nggak ada yang cerdas. Subhanallah, ini harus waspada. Ini pemalsuan makam nggak satu, termasuk yang ada di Kalimantan. Itu yang sudah dibongkar di antara sama masyarakat 11 makam nggak ada isinya. Makamnya Habib ini bin ini al ini, Habib ini bin ini al ini. Itu kebetulan yang buat Oknum Habib lagi. Saya yakin di Kepulauan Riau pun akan ditemukan nanti makam-makamnya seperti itu. Kalau seumpama belum ditemukan, alhamdulillah segera dijaga, dibentuk. Jadi nanti Laskar Sabilillah dengan PWI ini membentuk kuncen. Setiap makam harus dipai kuncen, diberikan kunci, juru kuncinya. Harusnya kalau ada oknum-oknum yang masuk untuk merubah makam, baik namanya atau sejarahnya, itu bisa dicegah. Karena ini adalah makamnya orang Riau. Ini makamnya Melayu, bukan makamnya Bang Alwi, bukan makamnya Habaib. Ngapain nggak ada itu? Kesultanan di sini adalah para syarif dan sayyid, tidak ada yang dari Yaman, semua dari Hijaz. Itu kita harus tegas seperti itu. Kalau nggak tegas seperti ini, nanti diklaim, sudah diklaim ini agak mirip-mirip Zionis. Klaim sejarah, ada Oknum Habib yang mengatakan bahwasannya Nusantara ini adalah apa? Jawa ini adalah milik Tarim. Tarim itu Yaman. Nah, sejak kapan orang Yaman memiliki Jawa ini? Ada lagi saudara-saudara sekalian, Oknum Habib yang mengklaim lagi bahwasanya Indonesia ini adalah milik orang Yaman. Ada lagi yang berbicara tegas di depan orang bahwa awwalu man jaa fi Jawa wa fi Nusantara itu adalah Alu Ba'alwi. Yang pertama kali datang di tanah Jawa, di tanah Nusantara, Indonesia, Melayu ini adalah katanya Alu Ba'alwi dari Yaman. Ini sudah klaim sejarah, padahal di sejarah nggak ada seperti itu. Yang ada adalah kesultanan Riau, datuk-datuk kita yang datang ke sini, Babat Alas, berjuang mati-matian, mengorbankan nyawa, meneteskan darah dengan orang-orang Belanda, orang Portugis dan orang Jepang sampai sekutu. Mati-matian kita. Mereka nggak tahu apa-apa tuh orang dari Yaman, tapi kok datang ke sini kok klaim. Mereka datang ke sini sebetulnya kaum Ba'awi itu dengan para masyayikh. Masyayikh yang syekh-syekh seperti bin Arfan, At-Tamimi, Bafadol, kemudian juga ada lagi Basalama. Itu adalah para masyayikh. Tapi kalau masyayikh itu tidak pernah mengklaim sejarah, tapi kenapa Ba'alwi kok mengklaim? Padahal kan datangnya bareng sama abad ke-19 yang mendatangkan Belanda juga. Jadi ini ada satu upaya-upaya terorganisir sistematis untuk merebut Indonesia dari orang Melayu, untuk merebut Indonesia dari orang Jawa dan orang Sunda, untuk merebut Indonesia dari rakyat Indonesia. Sejarahnya diklaim dulu. Ada lagi sekarang yang baru-barusan itu mengatakan bahwasannya Indonesia itu kalau seandainya memiliki apa, kalau mengusung Habib, nanti Ahlus Sunnah wal Jamaahnya hancur gitu. Kenapa? Karena sanad keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya orang Riau, orang Jawa itu katanya dari Habib. Dari mana bicara seperti itu? Habib itu datangnya abad ke-19. Sedangkan Indonesia itu sudah punya kesultanan
Kesultanan Riau, Kesultanan Ampel, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, Majapahit Islam, Kesultanan Samudra Pasai, Ternate, Bone, Maluku Islam. Itu sejak abad ke-13 itu sudah ada, sudah mengenal Islam, bahkan banyak para ulama Nusantara itu adalah berkiprah sangat menjadi ulama besar di Haramain, di Mekah dan di Madinah, di Hijaz, terkenal sangat luar biasa. Bahkan yang namanya Syekh Yasin Padang, asalnya dari Sumatera Barat, Padang, itu disebutnya adalah musnidul alam, pemegang sanad hadisnya seluruh dunia. Itu dari ulama Nusantara. Dan yang namanya Syekh Yasin Padang bukan Mbak Ani, bukan Habib, itu asli orang Sumatera. Sebelum mereka datang, Syekh Yasin itu sudah jadi ulama besar. Syekh Yasin dari Habib. Syekh Yusuf Makassar bukan dari Habib. Ada lagi Syekh Arsyad Al-Banjari, ada lagi dari Palembang Syekh Al-Palembangi. Itu semua di Mekah. Itu ulama-ulama kita belajarnya ke sana, ke Mekah. Kalau nggak ke Mekah itu ke Maghrib, ke Maroko atau ke Mesir. Nggak ada yang ke Yaman. Ke Yaman tuh barusan ini saja ulama-ulama Indonesia memondokkan putra-putranya di Yaman. Tapi sangat keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada satupun yang dari Yaman. Semua dari Mekah. Syekh Yasin Padang adanya di mana? Di Mekah. Waktu itu Mekah masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum jadi Wahabi. Yang dari Makassar, yang dari Palembang, termasuk Syekh Nawawi Banten, termasuk juga saudara-saudara sekalian, ulama-ulama yang sangat tersebar itu di tanah Hijaz atau Haramain, di tanah haram Makkah dan Madinah. Itu banyak adalah dari ulama-ulama Nusantara. Ini ulama-ulama kita se-Indonesia itu sanadnya ke sana, bukan di Yaman. Saudara-saudara sekalian, contohnya kalau di Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah menyebarkan torekonya Satoriyah. Dia punya sanad dari Mesir, tapi torekot Satoriyah juga yang ada di Cirebon itu berasal dari apa? Berasal daripada mursyid torekot Satoriyah yang ada di Jawa Barat. Siapa itu? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang ada di Tasik. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu siapa? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu adalah teman kawannya, yaitu adalah Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, Sumatera Barat, Padang Pariaman, daerah Ulakan. Torekot Satoriyah ngajinya sama siapa? Bukan sama Habib. Sama siapa? Sama Syekh Abdul Rauf As-Sinkil Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Sinkil disebutnya juga Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, itu putranya Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri itu adik daripada Syekh Hamzah Al-Fansuri yang dikenal oleh Nusantara, penyair Nusantara yang berasal dari Aceh. Syekh Hamzah Al-Fansuri itu muridnya siapa? Muridnya Imam Syamsuddin As-Sumatrani, Sumatera. Di antaranya yang menurunkan yaitu adalah Maulana Nuruddin Ar-Raniri yang berasal dari India. Dia jadi mufti pada waktu zamannya Sultan Iskandar Shah, Sultan Iskandar Muda. Itu saudara-saudara sekalian yang punya torekot disebutnya torekot Rifaiyah, nganut torekotnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Ngajinya sama siapa? Imam Syamsuddin. So, Imam Syamsuddin dari mana? Dari Sumatera. As-Sumatrani, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami. Kita ini punya ulama-ulama yang lebih hebat daripada para ulama-ulama Hadramaut, daripada ulama-ulama yang di Yaman. Saudara-saudara sekalian, Imam Syamsuddin As-Sumatrani punya murid Syekh Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Al-Fansuri punya adik Syekh Ali Al-Fansuri. Ali Al-Fansuri punya anak namanya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Karena diam di daerah Singkil disebutnya Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Syekh Abdul Rauf As-Singkil ini itu yang menurunkan Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, Sumatera Barat, Padang Pariaman, memperkenalkan Islam torekot Satoriyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Itu di seluruhnya itu adalah menganut torekot Satoriyah di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Itu jasa ilmunya Imam Burhanuddin As-Sumatrani. Itu asli orang Sumatera, bukan orang Yaman. Dan sanadnya dari Aceh. Kemudian saudara-saudara sekalian, Syekh Burhanuddin As-Sumatrani kemudian punya kawan lagi, muridnya Syekh Abdul Rauf As-Sinkil. Siapa? Yaitu ada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan.
memperkenalkan Islam. Tarekat Syatoria dipegang oleh Nahdlatul Ulama, yaitu adalah Jamiah Ahlul Tarekat Mu'tabarah An-Nahdliyah. Itu akhirnya memperkenalkan tarekat Syatoria yang ada di Jawa Barat, itu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Pada waktu zamannya Imam Burhanuddin As-Sumatrani di Sumatera Barat itu sudah ada torekoh, namanya torekohnya siapa? Torekohnya yaitu torekohnya Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, itu torekohnya Naqsabandiyah, satu torekoh yang dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama, yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Termasuk juga mursyid torekohnya siapa? Syekh Maulana Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli. Sekarang maklumnya ada, pengikutnya sampai sekarang juga banyak. Itu adalah torekot Naqsabandiyah. Jadi itu adalah orang asli pribumi, itu adalah orang asli Sumatera, orang asli Melayu. Nggak ada hubungannya dengan Hadramaut dan Yaman. Yaman waktu itu belum datang, Hadramaut belum didatangkan oleh Belanda. Walaupun Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif juga dia pada waktu Belanda mendatangkan orang Yaman, bangsa Masyayikh dan bangsa Ba'alwi ini juga Imam Ahmad Khatib yang udah lain, sudah jadi ulama. Ini saudara-saudara, Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif dengan Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasulun itu ngaji torekot apa? Yaitu torekot yang disebut dengan torekot Khalidiyah, yaitu sama Mbah Kiai Nawawi Sumatera. Bersama siapa? Bersama Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kata Kiai Nawawi mengatakan, udah kalian kalau mau ngaji torekot Khalidiyah jangan cuma sama-sama saya saja, tapi sampean kalian ini ngaji sama guru saya, Thalabus Sanadil Ali, ngambil sanad yang lebih tinggi lagi yang ada di Mekah. Maka ketemulah dengan Imam Nabhan Al-Khalidi. Maka ketiga orang itu ke sana, pulang itu sampai di Indonesia membawa torekot Naqsabandiyah Khalidiyah. Itu dari Sumatera dan itu dari Jawa Timur, ada hubungannya dengan Yaman. Kenapa ini sejarah dikubur? Kenapa mereka memframing seperti itu? Ingat loh, di Indonesia itu banyak singa-singa, banyak macam-macam. Kalau keluar, semua bisa kalah. Makanya prediksinya Rasulullah mengatakan bahwa singa-singa Islam itu akan timbulnya dari Indonesia. Itu prediksinya Rasulullah itu mukjizat. Ada yang menafsiri hadisnya Rasulullah itu Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dan torekotnya apa? Kalau torekotnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu torekot Syatoria. Lah kalau bapaknya itu adalah Syekh Ali Al-Fansuri, torekotnya torekot Wujudiyah. Sama dengan Syekh Hamzah Al-Fansuri, torekot Wujudiyah. Torekot Wujudiyah wazifanya tidak sama dengan torekot Rifaiyah, tetapi ada toleransinya. Kenapa? Sebab gurunya sama. Siapa? Imam Syamsuddin As-Sumatrani menurunkan yaitu Syekh Nuruddin Ar-Ramiri torekotnya Rifaiyah, menurunkan Syekh Hamzah Al-Fansuri torekotnya adalah torekot Wujudiyah. Punya anak Syekh Ali Al-Fansuri, Syekh Ali Al-Fansuri punya adik Syekh Ali Al-Fansuri, Syekh Ali Al-Fansuri punya anak Syekh Abdul Rauf As-Singkil, punya torekotnya Syatoria. Lah torekot Syatoria Syekh Abdul Rauf As-Singkil dari mana? Dari gurunya itu Imam Ibrahim Al-Qurani. Ibrahim Al-Qurani dari gurunya Imam Sofiyuddin Al-Qushasi yang punya kitab Sibtul Majid. Sofiyuddin Al-Qushasi itu dari gurunya Imam Subhatullah bin Ruhullah Al-Makki. Subhatullah bin Ruhullah Al-Makki itu dari gurunya itu Imam Muhammad Al-Ghuz. Muhammad Al-Ghuz dari gurunya Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin dari gurunya adalah Syekh Abdullah As-Syatari, muassis torekat Syatoriyah. Syekh Abdul Rauf As-Singkil itu disebarkan ilmunya di Sumatera Barat melalui keilmuan daripada Syekh Burhanuddin As-Sumatrani di Jawa Barat, yaitu adalah keilmuan dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ini bengongnya sampai ini bengong ngerti apa bengong keter sampai? Nah, kira-kira bisa dipahami? Ya. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sejarahnya seperti itu. Jadi kalau kita itu mengungkap sejarah daripada sanad keilmuan, itu Indonesia itu sangat luar biasa, sangat belum Maulana Yusuf Al-Makassari, belum yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari, itu Datuk Kalampayang, atau belum yang lain itu tersebar itu orang Indonesia banyak ulama-ulama besar, sanadnya langsung dari Mekah dan Madinah
dari Hijaz, karena tanah leluhur ulama-ulama Nusantara itu adalah Hijaz dan bukan Yaman. Orang Yaman datang abad ke-19. Kalau ada sekarang makam-makam ditemukan di Kalimantan, ada makam Habib ini bin ini bin ini, bentuknya baru tetapi tahunnya lama banget, tahun 16 sekian, tahun 17 sekian. Nah ini dari mana ini? Nisannya nisan baru, lah kok tahunnya kok lama amat? Ini buat apa? Kalau bukan untuk memberikan asumsi kepada masyarakat, menipu rakyat Indonesia bahwa akan terjadi pembalikan sejarah, seolah-olah yang berkuasa adalah mereka dan mengislamkan Indonesia mereka. Ini banyak sekali kalau saya ceritakan. Ada beberapa yang sangat mengkhawatirkan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah mengkhawatirkan klaim doktrin mereka yang sangat luar biasa. Bayangkan mereka mendoktrin seperti itu. Mbah saya itu adalah bisa, mbah saya itu bisa apa? Bisa mi'raj sehari 70 kali. Berarti Rasulullah kalah. Rasulullah selama hidupnya berapa kali? Sekali. Mbah mereka bisa 70 kali. Katanya mbah saya bisa nyetop malaikat Jibril, malaikat Israel, mau nyabut nyawanya orang nggak boleh. Loh, gimana itu malaikat Israel di stop? Kira-kira cucunya bisa kan nggak kalau malaikat Israel pada nyabut nyawanya ente bisa nyegang nggak? Berantem sama Israel. Ya Allah, ini sangat luar biasa akidahnya, penyelewengannya. Ada lagi yang mengatakan mbah saya itu bisa apa namanya? Bisa nyurati, bisa apa? Mbah saya itu bisa apa namanya? Bisa memadamkan api neraka jahanam. Api neraka jahanam dipadamin. Gimana cara madaminnya? Kata Rasulullah, api neraka jahanam itu ada 7 sumur. Satu sumur itu lebih besar daripada 7 bumi seisinya. 7 bumi seisinya lebih besar lagi, maka satu sumurnya jahanam. Lah itu ada 7 sumur. Lah siapa yang bisa matiin, bisa mademin api neraka jahanam? Ada Habib yang bisa. Ini adalah framing doktrin untuk mendoktrin, untuk membunuh akal pikiran kalian semua dalam rangka menentukan orang-orang Riau, orang-orang Jawa, Sunda, orang Melayu, sehingga mereka lupa akan sejarah datuk leluhurnya. Inilah tugasnya PWI. Sampai ada yang mengatakan bahwasannya ketika ada orang mati, orangnya suka orangnya suka maksiat, sholat nggak pernah, mabok nggak pernah, tetapi karena cinta sama Habib katanya pasti masuk surga. Malah ada yang mengatakan cinta kepada Al-Quran tetapi nggak cinta Habib, percuma katanya. Ini kan bahaya ini akidahnya. Pada waktu dia meninggal katanya orang itu kemudian ada seorang Habib yang menuliskan surat untuk malaikat Munkar Nakir, ditaruh di belakang kepalanya. Kemudian dibilang namanya si Maman, udah ente kalau ketemu Munkar Nakir tuh surat ana dibuka aja buat Munkar Nakir, ente langsung masuk surga, udah nggak usah dihisab lagi. Ya Allah, ada Habib katanya bisa nyuratin Munkar Nakir, kenapa nggak sekalian aja buat grup WA Munkar Nakir dengan Israfil semuanya, grup WA gitu. Itu kan framing untuk membunuh kalian, sebetulnya membunuh pikiran kalian, fitrah akal kalian. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak satu orang Habib pun ditarim, tidak ada satu orang Habib pun ditarim sudah keluar kumisnya kecuali Allah mengangkatnya jadi wali kutub. Kalian percaya enggak? Saya tanya nih kepada orang Riau, percaya enggak kalau ada Habib bicara begitu? Masa kewalian seseorang itu dilihatnya dari kumis? Perasaan orang Riau juga banyak yang punya kumis, walaupun sama istri takut juga. Tapi kalau kumis kok panjang-panjang sama istri mah takut aja. Tapi kan nggak ada yang jadi wali kutub. Ada tiga itu ilmu tasawuf atau ilmu hakikah atau ilmu tarekat yang mengatakan syarat jadi wali kutub harus keluar kumis. Barang siapa yang keluar kumis maka jadi wali kutub. Ada sehingga ada oknum Habib mengatakan tidak seorang pun seorang Habib ditarim keluar kumisnya pasti akan jadi wali kutub. Ini rumus dari mana? Bahkan ada yang tega-teganya ngomong apa? Wa nahnu asbah bil malaikah. Kami ini para Habib lebih menyerupai malaikat ketimbang manusia. Ya Allah ya Rabbi, pengen disembah ini akhirnya. Ini sangat berbahaya, bukan sekedar berbahaya,
pada sejarah kita, leluhur kita, kemudian situs-situs kita menghancurkan kenegaraan, kebangsaan, kebinekaan, kepancasilaan kita sebagai masyarakat Indonesia, tetapi juga sangat berbahaya kepada syariat, sangat berbahaya kepada akidah kita. Maka dari itu inilah tugas daripada PWI. Maka saya harapkan kepada para PWI ini, anggota PWI dan Laskar Sabilillah komandannya adalah orang yang tidak boleh takut sama siapapun, orang yang keberaniannya melebihi yang lainnya. Ya. Jadi kalau seumpama ada oknum siapapun, baik oknum itu dari Bang Angga, Habib atau bukan, membelokkan sejarah di Riau, membelokkan situs-situs yang ada di Riau, maka PWI dan Laskar Sabilillah harus segera bergerak dan siapkan itu advokasi hukumnya dalam rangka membentengi Keraton Kesultanan Riau, Keraton Kesultanan Riau, leluhur-leluhur Riau, dan jasa-jasa dan sejarah daripada datuk-datuk kita orang Riau, Melayu di sini. Itu jangan sampai ada yang membelokkan, tapi dikenceng, dijaga secara kencang dan ketat. Nah ini harus ada yang jaga. Inilah gunanya PWI dan Laskar Sabilillah di sini tempatnya. Ya. Jadi kalau seumpama ada pemalsuan sejarah, ada makam yang baru tapi nyatanya nggak ada namanya, atau seumpama namanya kok Habib ini, kok tiba-tiba di sini ada Habib ini, atau ada haul yang nggak benar, jangan sampai terjadi seperti di Jawa, seperti di Kalimantan. Karena di Jawa Kalimantan banyak husnudzon, artinya banyak makam palsu, banyak dan sudah dihauli, susah harus seperti itu. Maka mau tidak mau kita jangan sampai menyerahkan warisan dari leluhur kita, yaitu tanah air Indonesia, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dari saya nanti cukup sekian saja. Insyaallah nanti malam kita sama-sama ngaji lagi, ketemu lagi, nanti akan saya paparkan lebih dalam lagi untuk memberikan ilmu kepada kalian. Bil ilmi, segala sesuatu harus dengan man arada dunya fa'alaihi bil, ingin dunianya enak, fa'alaihi bil ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanatud dunya, kebaikan dunia harus bil ilm, harus ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil, harus dengan ilmu. Jangan dengan klaim, jangan dengan doktrin, jangan dengan kepalsuan, dan jangan dengan cerita-cerita yang ngarang, dan jangan dengan kebencian, dengan ilmu. Nanti insya Allah malam nanti kita ketemu lagi, akan saya paparkan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Riau. Saya mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus Wali Songo Indonesia PWI dan Laskar Sabilillah Kepulauan Riau. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa nanti kalau bisa dibentuk di per kecamatan, dibentuk juga di per kampung, dan dibentuk juga di per kabupaten, nanti dibentuk supaya nanti kita ada sebab ada kadang-kadang masalah provinsi nggak tahu, tapi begitu orang kabupaten tahu, orang kabupaten nggak tahu, tapi kadang-kadang yang dari kecamatan, yang di kampung ini lebih tahu, ini kok ada begini. Apapun yang keluar dari sejarah Riau, siapapun yang membelokkan, kalian jangan takut, benahi semuanya supaya Riau ini selamat, supaya Riau ini dipegang oleh yang sebenarnya. Siapa sih Riau ini? Ini Kesultanan Riau itu siapa sih, punya siapa? Jangan sampai ada tiba-tiba orang datang mengaku, ada orang datang mengklaim, bahkan akhirnya kemudian mereka mencaci maki. Nah inilah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan itu bermanfaat, dan saya ucapkan selamat bekerja dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan ingat, PWI dan Laskar Sabilillah tidak ada kaitannya dengan politik, maka dari itu tidak boleh membahas politik.